Daki gunung itu seperti ibaratnya kita membaca buku. Kita nggak boleh terlalu sibuk menerka seperti apa akhir atau puncak dari gunung itu. Tapi kita harus menikmati setiap lembar perjalanannya. Ya. Jadi kalau misalnya kita bisa summit sampai topnya Rinjani, berarti saya udah 3/7 dong Om Jo ya. Iya. Kondo, Nadara, Rinjani. This is amazing view. This is Rinjani. Akhirnya tercapai juga mendaki ke Gunung Rinjani dan amazing. Aku akan membagikan perjalanan aku saat mendaki ke Gunung Rinjani menjadi 4 part dan inilah part 1. Jadi kalau kita tinggal di Sembalun, masalah tersayur-sayuran itu tidaklah susah. Contohnya di sini. Nih ada kol. Ini kol juga ya, kol ungu, ini kol ungu, ini kol biasa yang putih, terong, cabe, daun bawang, apa lagi? Banyak banget, kubis. Nggak susah kalau di sini. Jadi pengen tinggal di sini. Tapi susah juga kalau nggak ada mall. Aduh, jadi pengen buat tempe mendoan kalau udah daun bawang. Karena aku pengen banget nih berangkat dengan tenang, aku harus menyelesaikan dulu semua pekerjaan di kantor. Makanya aku datang udah sore banget nih. Setelah menyelesaikan segala urusan administrasi di TNGR, kami langsung berangkat dan berencana untuk menginap di pos 2. Persiapan kita mau masukin naikin carrier ke ojek. Lalu sih sebenarnya ketahuan ya ojek, tapi ya sudah, kita apa adanya, kita jujur apa yang kita lakuin biar kalian itu enggak berekspektasi. Kalau saya tuh gampang-gampang aja ke Rinjani, naik ojek dari pintu masuk via kandang sapi sampai pos 2 aja. Habis itu ya jalan bawa carrier sendiri. Karena tujuannya kita mau menghemat energi biar nanti sampai ke Pelawangan itu energinya benar-benar bisa terpakai di sana. Enggak kebuang-buang dari sini sampai pos 2. Lihat dandan kita. Cuma kita yang paling lengkap di sini. Udah kayak lihat dong kayak Upin-Ipin kan. Maaf ya. Kesan sunyi malam pun hampir tak terasa karena suara knalpot sepeda motor ojek yang mengantar kami. Malum, medannya berat dan juga karena beban yang dibawa juga berat. Kalau kita sih asik-asik aja. Perjalanan menggunakan ojek ini sangat menghemat waktu. Kami hanya butuh waktu setengah jam untuk sampai ke pos 2. Nah, untuk sewa ojeknya sendiri, per orang dikenakan biaya Rp200.000. Dan jika ingin mengojekkan carriernya, kalian juga bisa seperti kami loh. Di sepanjang trek dari gerbang hingga pos 2, banyak banget nih kami melihat sapi. Kadang ada juga yang di tengah jalan dan sulit banget untuk minggir. Mungkin karena mereka pengen tidur kali ya. Hehehe. Loh, sampai sini. Iya. Terus apa? Carrier yang 3 ini gimana caranya? Ke sana. Kita bawa ke sana. Oh, bawain ya. Iya. Oke deh. Oke. Mai, pelan-pelan, Mai. Oke, Sip, wah mantap. Bawa carrier nih omnya nih. Aduh. Yuk. Mari kita sama-sama berjuang.
Oke. Pencitraan gitu. Enggak sih, memang benar. Ini bawaan kita sendiri loh. Oke, hati-hati. Aku dong, dua dong. Lihat dong. Woi, strong dia tuh. Sampai juga kita di pos 2. Wah, lihat dong. Kuat aku kan? Tak sia-sia aku lari di Mayura. Lari apa jalan? Lari jalan. Kita pun bermalam di pos 2 dan teman-teman yang jalan kaki tadi akhirnya sampai di pos 2 pada pukul 11 malam. Oke, aku istirahat dulu ya dan kita lanjut besok pagi. Kita pagi ini sudah bangun, masih di pos 2. Cuacanya terang banget. Semoga seperti ini sampai besok, sampai nanti malam. Lihat nih, Rinja nih. Wow. Jadi kita coba ini. Ini kita pos berapa sih? Ini pos 2. Kita pos 2, pos 3 Pelawangan, baru habis itu puncak 7,7 km. Semangat. Nih, Maya udah bangun. Udah tidur. Halo Mai. Maya itu nggak tidur loh seharian. Coba cek mata dulu. Dia selalu hebat matanya ya. Nggak kelihatan kayak orang begadang ya. Aku nggak Dia nggak tidur. pernah kelihatan kayak orang begadang. Coba gimana? Kenapa nggak tidur? Bayangin satu kasur yang ukuran 120 bertiga. Gimana mau tidur guys? Tolong. Tapi ada yang paling berat karena suara ngorok. Gimana aku mau tidur sedangkan aku nggak bisa banget tidur sama orang ngorok. Di sana ngorok, di sini ngorok. Ada videonya. Mau lihat? Kalian mau lihat guys? Ya, tunggu ya. Aku kasih lihat kalian guys. Siapa itu, Mai? Itu siapa, Mai? Cantik banget ya ngorok. Kita lagi ke sini, ada mata air. Udah tadi liatin mata airnya, Li? Sekarang? Tadi ada di bawah mereka lagi ambil air. Itu ada toilet di bawah? Enggak. Oh, ada Itu bak. bak ya. Kirain ada. Jadi kalau kita mau pakai perut tapi nggak ada air, kita nggak boleh ngambil airnya di situ. Untuk minum juga boleh. Untuk minum boleh ya? Bersih ya airnya? Bersih banget? Bersih banget airnya? Enggak. Lumayan. Cuci muka aja ya? Nih, saya tahu kita selalu sikat gigi dulu. Guys, tunggu ya di sini. Mau ambil sikat gigi, sabun muka. Kita sikat gigi sama cuci muka dulu ya. Anywhere you go, get along. Anywhere you say, anywhere. Ya rambut di rumah, mana main? Di pos 2 lah. Oke, sudah jam 8, kita persiapan mau langsung jos Pelawangan. Udah keren nggak OTD saya? Keren banget. Demi Rinja nih, ku beli perintilan-perintilan ini. Mulai, tapi ini aja sih, ini sama sepatu. Sepatu apa tuh? Ya. Itu juga baru lah sepatunya. Sini. Mana? Coba sebut. Kopi 77. Mana yang baru? Kasih lihat dulu. Pilih lihat dong baju kami. Tasnya baru. Baru. Iya baju kita. Biru-biru. Sampai Sepatu. dikasih. Oke. Sampai
aku tuh nggak dikasih lo pakai topi hitam. Nggak boleh. Nanti kita kembar. Terlalu kelihatan, nyata sekali kembar. Besok pasti turun Ini kita bajunya warna pink. Percaya pink. Kacamata sudah sebulan sih, tapi memang persiapan untuk Rinjani kacamata ini. Oke. Ayo kita sebutin satu-satu nih. Deh. Kalau tapi namanya lupa. Hakim. Oh ini Hakim. Tumben ketemu kita. Tumben ketemu Hakim. Terus siapa lagi tadi? Ramdan. Bener? Ya? Ramdan. Itu Ramdan. Terus maju sana. Mbak Dini punya Oh kalau Om Jo udah. aku. Om Jo dia legend deh. Om Jo legend. Om Ameng, ketua tim. Dia pakai baju apa dulu? Review dulu. Barber Remake. Ini apa nih? Klub ya? Klub motor. Ya, motor trail. Wah keren. Terus lanjut. Pos 3. Biasa seperti biasa. Om Koko. Kacamatanya itu. Kok Om Koko? Oh bener deh. Lanjut. Siapa? Indra. Oh iya lupa Indra. Indra. Enggak. Ini Romo. Mana? Podo Rama. Podo Rama Romo. Katak. Apa sih ini? Finisher Rama Gedong lembah. Berarti memang Lembah Gedong. kalau sudah gini bajunya berarti ciri-cirinya kuat Sudah sama ngangkat, kan? Baju kuat ngangkat. Buat carrier saya. Ya. Siapa belum? Ameng udah. Kita baru berapa sih? 10 kan? 10. Mana lagi satu? 4, 6, terus 10 pas. Oke. Belinya nggak hitung diri sendiri. Oh, saya. Nah, ini dia si kameramen yang sekarang mulai eksis menampilkan dirinya. Dialah beli Kadek Dedi. Gimana? Ya, Carriernya berapa beratnya? sekitar 15 kilo. Kecil dong. 15 kilo berat ya? Ringan lah. Tapi nggak tahu sih, kita nggak ngukur. Itulah, udah isi gini, nggak lihat nih. Pempas. Nih. Nih, jangan pikir kita punya bayi di rumah. Ini kan untuk pengaman. Tujuh kan tulisannya tadi Mas? 7,7 kilometer. Itu kalau jalan di Mataram dari mana ke mana? Saya muter kalau dari Sangkaryang muter sampai bundaran Bandara Ekslataram, terus balik lagi lewat Dasar Agung sampai Sangkaryang 7,7. Majulah ayo maju menyerbu hidup kembali pulang sebelum kita sampai puncak. Jangan ajari aku sabar. Aku tuh pernah digunting hidup-hidup, dijahit lagi hidup-hidup hanya untuk memberikan gelar ayah. Untuk suami. Jadi aku persembahkan untuk suamiku. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it. Nih, kalau teman di atas gunung mengalami kesusahan, kita bantu. Kita satu tim, harus kompak. Berhasil. Stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Ketinggian kita sudah di 1623 mdpl. Masih udah bisa dibilang setengahnya sih belum ya, 2/3 lah ya, 2/3
2/3-nya. 1/3. 1/3. Ya. Bener? Ya. Yes. Rinjaninya cantik banget. Hai Rinjani, tunggu aku. Kamu baik-baik saja ya. Terus begini cuacanya sampai nanti malam. Sampai besok pagi. Sampai besok pagi. Sampai kita pulang. Mm-mm. Kita hari. Semangat. Mai, Ya, kau hebat hari ini. mantap. Baru itu. Bukan. Dan dia udah bisa bawa rollback 2 sekarang. Semangat aku. Keren. Guys. Ih, bergema. Kedengeran. Kedengeran loh gemanya. Kedengeran sama Itu apa penyebabnya? ini gelombang angin. Dan ada apa sih namanya? Ini kayak apa ya, alur kayak Lava. bukan jurang ya? Tebing ya. Rama mulainya. Lava. Keren Rama. Ayo Rama, kita jadi host. Rama, kamu aja Sini. dah. Aku pensiun. Lombok Harmony. C'est les en YouTube. From France. C'est là, comment c'est là He's not YouTube channel. speak English. Il s'appelle Lombok Harmony. C'est le content creator. Ah d'accord, ok, je savais pas. You Sukses can- selalu Lombok Harmony. Siap Rinjani. sampai puncak. Apa sih kalau bahasa Rinjani. Prancisnya? Rinjani. Semangat itu. Semangat itu. Allez. Allez. Allez-y, allez-y. Allez-y, ok. Allez-y. Ya, seperti inilah Rinjani. Selalu indah, dipandang mata. Kaki yang ini sakit. Pokoknya nggak ada kata-kata yang bisa mewakili rasa terhadap Rinjani. Kapan kita main saling dorong? Hei. Sesekali kami berpapasan dengan para porter dan pendaki lain yang sudah turun dari Rinjani. Seperti layaknya kehidupan, kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Ada kalanya kita naik, ada kalanya kita Guys, turun. bentar lagi kita nyampe pos 3. Oh enggak sih, masih agak jauh, masih 30 menit lagi kurang lebih. Tapi kita bisa istirahat tuh di kayu yang udah mati itu. Tuh, nanti di sana ada sungai. Jadi kita bisa istirahat di dekat sungai itu. Katanya mantap. Kata Bang Rama yang sudah di depan sana. Oke? Mari kita jalan, guys. Kesannya kayak solo traveling, padahal sama rombongan. Tapi rombongannya ada yang sudah di depan, ada yang masih di belakang pelan-pelan. Karena bebannya emang seberat itu. Masih bujang, udah berat beban hidupnya. Aku loh ini, contoh aku, bebanku gini-gini doang, di bawah happy. Jadi itu ada tenda orange di atas bukit, itu Pelawangan. Ternyata deket ya, deket di mata. Ingat kata Widya. jauh di langkah. Ingat kata Widya, Mbak. Apa kata Widya? Kukira tinggi. Kukira puncak, ternyata gundukan. Coba balik ke dia, jangan ke saya lupa. Gini gayanya Widya, aku praktekin lagi. Kukira puncak, gundukan. Cuak. Gitu dong, kan dia cuak. Lupa. Cek. Masya Allah, di bawah ini loh ada jurang dan memang sudah dikasih tanda di sini tuh jangan terlalu pinggir karena rawan longsor. Bawah banget. Ada. Tuh lihat tuh, lari dia.
Dikit kok di bawah dari. Di bawah dari. Jadi kita break istirahat di sini di Kalimati. Kita yang udah nyampe sini berlima, ada Rama, Ramdan ya? Indra. Indra. Ken. Ada Mami Amir. Ente baru nyampe ya, tolong. Kita udah nyampe 30 menit yang lalu. Iya ya, kasih tahu dia men. Masa yang nggak bawa carrier juga baru nyampe? Aduh. Kameramen baru nyampe lagi. Siapa yang baru nyampe? Bawa carrier. Kameramen tolong diputar kameranya. Putar. jangan gitu dong. Kameramennya geleng-geleng pakai HP gitu. No. Putar. No, enggak mau. Ayo kita makan roti dulu. Kenapa dinamain Kalimati? Rama? Kenapa dinamain Kalimati? Karena sempat ada kali terus Dia mati kalinya tidak ada air. kadang pas hujan aja sih baru ada airnya. Tapi kadang Belum dia detensi ini di sama juga Orochi orang baru. ngambil air di sini kalau porter. Ada mata airnya. Ya enggak sih digali tanahnya, pasirnya ntar Keluar air. tunggu 1 jam keluar airnya. Ditaruhin daun-daun biar dia hilang namanya Pasirnya. keruhnya. Ntar bisa diminum dia. Kita mau spill namanya Kalimati. Ya sekarang sudah lewat jembatan Kalimati. Jadi kalinya yang dinamain Kalimati karena memang nggak ada airnya gitu. Jadi mungkin airnya itu mengalir atau lewat sini, jalur airnya lewat sini kalau musim hujan. Cantik banget ya pohonnya. Di belakang tuh radio. Ada tower radio. Iya di depan itu. Mana? Pagi. Ya. Dari mana nih? Dari mana? Mataram. Dari Mataram. Wih, dari Mataram. Semangat ya. Ini Ya, nanti ketemu di summit. Insya Allah. Kita balik. Ternyata jalan sampai ke Kalimati ini 1 jam 20 menit. Berarti kita istirahat sekitar 20 menit. Nungguin ini sih Om Jo biasa. Kasih lihat Om Jo dong. Tuh, yang biasa kita tungguin. Bang Koko. Sayang, ya ada yang punya. Copyright. Tolong. Enggak. Enggak, sama itu bukan musik dari penciptanya langsung. Kalau nyanyi boleh, Mai? Oh boleh. Aku nggak nyanyi ya dari tadi. Kalau dengerin musik kayak dari alat musik gitu, baru kena Ini copyright. jalur lava enggak sih? Ini? Tapi kok bagus ya kayak di semennya? Iya, berarti ini jalur lava sih pernah. Oh iya, lava kan halus dia bawaannya ya. Bagus banget ya kalinya. Batunya itu kayak ada di cat abu-abu gitu, Kayak di semennya. kayak di semen. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle hard. Benar katanya, siapa sih yang ngomong gunung paling cantik? Si Rocky Gerung. Rocky Gerung. Kalau ditanya gunung yang paling cantik, Gunung Rinjani. Karena baru pertama kali naik gunung ya Rinjani. Tapi itu udah kata banyak orang, berarti bener loh, valid. Valid, saya jamin valid 100%. Gunung tercantik di Indonesia itu Rinjani. Apalagi yang naiknya cantik. Sahabat Ombo Harmoni, kita sudah sampai di pos 3 Bayangan. Jadi ternyata di sini ada tempat santainya, tempat duduknya, sama ada warung. Ini yang kita tunggu-tunggu dan kita Alfamart. cari Alfamartnya Rinjani. Tuh, ada jasa penyewa, ada jasa ojek carrier juga loh.
ke Pelawangan. Boleh kita tanya-tanya yuk. Ada pisang goreng nih. Ada es. Oh, ada es. Ya, ada. Bawang jagung. Bawang jagung. Abang mau es nggak? Bawang jagung. Belum. Tanya sudah makan aja. Hai, saya dari Malaysia, dari Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, kapan sampai di Indonesia? Sampai 2 hari lepas, tanggal 13. Tanggal 13. Dengan Mbak siapa ya? Nama? Nama saya Mimi. Mimi? Nama saya Rifka. Ripka. Sudah pernah sebelumnya ke Rinjani? Untuk saya ke Rinjani pertama kali, ke Indonesia juga pertama kali. Oh, siapa yang rekomendasikan ke sini? Ini orangnya. Oh, Racun sama ini. jadi kalau dari Malaysia ke Indonesia butuh waktu berapa lama? 3 jam daripada Kuala Lumpur Airport ke Lombok Airport. Kalau sebelum-sebelumnya sudah memang senang naik gunung. Ini juga kali pertama di Indonesia naik gunung. Kalau di Malaysia Di sendiri? Malaysia sendiri pun jarang naik bukit saja. Naik bukit, oh sama. Saya ada juga. beberapa gunung sudah naik di Malaysia. Malaysia. Satu grup berapa orang? Hari ini 9. 9. 4 dari Malaysia, 5 dari Indonesia. Oh, kenal dari mana? Teman? Teman atas teman. Teman atas Oh, teman. atas teman. Oke, rencana langsung summit. Summit esok, kemudian turun ikut Torian. Torian, kayaknya kita jalurnya sama deh. Iya. Mudah-mudahan sama terus ya. Selamat sampai summit, ya. selamat turun juga. Oke. Terima kasih. Sudah cukup istirahatnya di pos 3 Bayangan, cukup ngewarungnya, dan kita mulai lagi perjalanan kita ke pos 3. Rencana pos 3 lagi, tapi kalau misalnya masih kuat kita lagi ke pos 4. Let's go. Jadi motor tuh ternyata berat banget. Mereka tuh kadang dikasih tarif dari tadi udah nanya, jasa carrier tuh sekitar 200 sampai 250 sampai Pelawangan dengan membawa beban yang cukup berat. Tapi saya sini mau mencoba untuk bawa carrier sendiri, entah sampai mana kuatnya, karena pengen aja gitu punya pengalaman naik Rinjani bawa carrier sendiri tanpa bantuan orang lain. Pasti akan beda ceritanya dengan dibawain carrier sama porter, iya kak? Oke, kita jalan lagi. Wow, di bawah ada tebing. Rinjaninya ketutup ya. Oke, sahabat Lombok Harmoni. Jadi jalur kita setelah pos 3 Bayangan ini bisa dilihat kiri kanan udah kelihatan banget di sini. Pohon cemaranya udah lumayan banyak vegetasinya. Kemudian udah kelihatan juga Edelweiss, bunganya si Gunung Rinjani ini sudah banyak kelihatan. Tapi ingat ya, tetap nggak boleh dipetik karena ini merupakan apa sih? Bunga yang dilindungi. Bunga yang tanaman yang dilindungi. Walaupun memang Edelweiss secantik itu dan seabadi itu, tetap aja kita nggak boleh petikin karena kita harus tetap menjaga kelestarian alam biar besok ditemuin sama anak cucu kita. Kita banyak ketemu sama pendaki lain. Jadi di depan kita udah banyak banget pendaki lain, dan memang daki gunung itu seperti ibaratnya kita membaca buku. Kita
nggak boleh terlalu sibuk menerka seperti apa akhir atau puncak dari gunung itu. Tapi kita harus menikmati setiap lembar perjalanannya. Ya. Yang gelentongan di pohon. Bu, ada sini Bu. Saya butuh sandaran. Tapi tidak Karena ada yang mau. sandaran hati dia nggak punya, dia sandaran sama pohon. Jadi ini di atas sudah ada atap-atapnya itulah dia. Aduh ngos-ngosan banget. Itulah dia pos 3. Yuk. Ana punya YouTube. Anu apa namanya itu? Apa sih? Bukan serangga yang buat kebakar itu apa namanya? Tomcat. Nah, Mbak ini pos 3. Itu dia. Ayo kita tepuk tangan. Pos 3. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Dini dan Maya. Dan inilah dia sahabat harmoni, Lomba Harmoni pos 3. Dan camping area juga ada di sini di ketinggian 1789 mdpl. Dan cuacanya sampai dengan saat ini mendukung banget. Syahdu mendayu gimana gitu Maya? Kan lah Maya tuh sampai bisa pargo ya gitu. Berarti dia semangat. Nanti turun lagi ambil senjatanya. Oh iya. Boleh. Kelakuan kan, kelakuan kameramen gitu kan? Biasa lah, formalitas. Ini namanya goyang pargoy. Hah? Ojek bekeril Pelawangan. Bekeril. Bekeril. Pelawangan. Setelah istirahat foto-foto, kita akan lanjut lagi ke pos 4. Dan di sini masih terlihat seperti biasa Om Jo. Om Jo, Ya, lagi berapa waktu dibutuhkan untuk ke pos 4? setengah jam. Pos 4 itu Pelawangan ya? Enggak, Beda lagi? beda lagi. Setelah Pelawangan baru Berapa jam? Setelah pos 4 apa sih baru namanya? Pelawangan, Tanjakan penyesalan. Bukit Penyesalan Di? Atasnya pos di 4. atasnya pos 4. Oh, nah sekarang dari sini ke pos 4 Pos berapa? 4 itu Jam. Setengah jam. ya. Oke, let's go. Easy. Cuma yang tadi nggak ada airnya. Ada isi air kalau misalnya musim hujan. Wow. Din, kayaknya kita sama deh, Ray. Keril kita. Emang kan baru nge. Semua merek ada di badan saya, Li. Reebok, Hoka, Re, Aonji, terus apa lagi? Eger. Mana Eger? Eger. Terus apa lagi di dalam keril saya? Penuh segala merek. Karena kita senetral itu. Enggak fanatik banget sama satu produk ya. Sama satu produk karena belum di endorse juga. Kalau sudah di endorse, Kalau sudah di endorse, ya. Fanatik. Mau endorse aku. lihat tuh goyangannya. Pargoy terus si Maya. Lihatin pahanya Maya. Kira dia berdebu tahu tadi tuh. Dengar tak? Kalian dengar nggak? Itu suara burung berkicau, suara pohon cemara, kena angin. Begitulah suara harmoni alam. Jadi
kalau misalnya kalian emang beda-beda sih, tapi ada sebagian orang yang sambil mendaki sambil puter musik. Harmoni alamnya tuh kayak nggak dapat feelnya, vibes alamnya tuh nggak dapat kalau menurut aku. Tapi kan beda-beda orang ya. Kalau menurut aku sih gitu, lebih asik aja, lebih seru aja misalnya dalam perjalanan tuh yang didengerin suara-suara alam seperti ini. Kalian yang setuju angkat tangan sama aku. Jadi ini bapak porternya, porter sekarang muda-muda, jadi masih energik ya. Walaupun dulu sebenarnya kalau lihat di YouTube itu porternya tua-tua ya, ya Om Jo ya. Ya. Tapi mereka nggak kalah gesepnya ya sama porter yang muda-muda, dan tetap andalan mereka itu pakai sendal jepit SKYWAY SKY. Naik gunung, turun gunung pakai sendal jepit. Kalau kata bapak porternya. Kebiasaannya orang itu pakai sandal jepit kalau naik gunung. Kenapa? Licin. Karena sandal jepit itu dia yang lebih getah, Lengket gitu. lebih lengket. Sama ini kayak Bang Jo. Oke Pak. Tuh. Ya, makasih ya Pak. Halo Rinjani yang cantik, dapat salam dari pendaki yang cantik. Jadi kalau misalnya kita bisa summit sampai topnya Rinjani, berarti saya udah 3/7 dong Om Jo ya. Iya. Kondo, Nadara, Rinjani. Next kita kemana? Gedong lah. Gedong. Ya. Kalau Boritip paling terakhir Kita aja. tektok aja ya kalau baru Ya kita. harus tektok, yang di sana nggak bisa nginep. Oh nggak bisa nginep. Nggak bisa nginep. Perjalanannya sekitar 9 jam lah. 9 jam. Satu hari lah, satu Gimana hari kalau dua bolak-balik. langsung tektok Nggak Boritip bisa terus itu ke Gedong? Boritip itu aja sehari dia bolak-balik. Sehari bolak-balik. Sehari Itu kan bolak-balik. Om Jo, kalau saya enggak. Enggak, serius. Enggak, saya paling Ibu-ibu 5 yang jam tua. bolak-balik itu. Aduh. Bi. Percaya Om Jo. Dengkul saya ini kuat Om Jo. Iya. Tapi karena nemenin Maya aja makanya dia di sini. Yang kita terakhirin nih, Sombong dia. Lihat deh, Tommy ini sombong deh, Tommy Soeharto ini. Tam putih itu dia ngadep matahari. Lah kita. Kita loh. Mbak Den, Nyari tempat yang kita naikin terakhir itu paling Sempana. Sempana sama Boritip aja. Kalau boleh sih Boritipnya terakhir gitu. Terakhir ya. Terus Ya. kalau kita ke Boritip, tektok nginepnya mana? Kita nginep di sini aja gitu. Boritip tuh masuk Seven Summit. Iya, Seven masuk. Summit? Masuk Seven Summit ya, itu yang paling dangkal sih Paling sebenarnya. Paling pendek. Yang- Tapi dia yang paling jauh kayak Rinjani jauhnya. Teman yang sudah ke Boritip, teman-teman yang nonton nih, yang sudah ke Boritip, kasih saran dong, masukan. Kalau kita misalnya tektok di Boritip tuh enaknya nginep di mana, ngecamp di mana? Kasih Kayak gitu. di kolom komentar ya. Atau yang punya penginapan, Yang punya penginapan kita bisa endorse loh, kita buka endorse. Mana nih? kita yang sepil semuanya dari atap sampai dengan dasar. kita room tour semuanya, tenang, kita Kita terus. ya kan kita, masa saya sendiri. Coba lihat tuh di belakangnya. Udah kabut loh, udah nggak kelihatan. Itu aja beli lihat tuh di situ tuh udah ketiup. Kayaknya kita jalan udah mulai adem nih ya, karena udah kabut ya. Emang Om kalau Jo. udah mau masuk ini, apa tuh penyesalannya itu Biasanya emang udah ada. memang kalau udah jam segini tuh kabut mulai naik ya Om Jo ya. Iya. Ntar lagi sekitar jam 4, kalau nggak jam 5 baru dia. Nak. Ini dah sering lihat anaknya bilang kemon gitu-gitu tuh dah, ini nular ke ibunya ini. Hi, from Indonesia. Yes. You're from Malaysia. Oke. So good luck, all the best, huh? So that hopefully
Kenris kami. Malaysia boleh lah. Malaysia boleh. Takkan tak boleh. Sekarang Malaysia Mandani. Sudah mulai terlihat para pendaki, sudah banyak yang turun, sudah banyak yang naik juga. Jadi emang nggak tahu ya kita yang ketinggalan kelamaan jalannya sampai disalib gini, atau memang mereka yang terlalu cepat jalannya. Sang cowok narik tangan ceweknya. Ini baru laki-laki idaman. Go. Saya sekarang tidak mau mempercayai Om Jo lagi. Dari tadi katanya, nih di belakang gundukan. Udah nyampe gundukan, nggak ada juga pos 4. Nyampe lagi, gundukan lagi, nggak ada lagi pos 4. Terakhir ini, setelah ini saya nggak akan percaya Om Jo lagi. Tapi di sekeliling itu mata kita dimanjakan sama pepohonan dan kabut-kabutnya. Jadi emang nggak terlalu kerasa lelahnya. Ya, ke depan mata. Tapi jauh kaki. Yuk. Akhirnya kita sampai di pos 4. Terima kasih. Sana adalah Pelawangan. Ternyata dikit lagi. Nggak nyangka bisa sampai sini aja, udah nggak nyangka. Dari Jakarta, keren. Dari Jakarta. Ini mau ke sana juga. Oh iya, kita mau ke sana. Sanggup ya? Insya Allah. Saya udah minta pulang dari tadi. Mudahan kita summitnya. Ketemu di sana. Tahu deh. Semoga ya mendukung cuacanya. Bisa. Kita harus positive thinking. Watermelon. Ini nggak susah, di pos 4 tuh ada yang jualan semangka. Jadi ngapain capek-capek bawa semangka dari bawah ke atas, itu berat. Jadi di sini aja udah bisa beli semangka. Hari ini kita mau wawancara kameramennya. Bagaimana menurut Bapak, YouTube Bapak disabotase sama dua wanita ini? Senang. Oh, senang? Nggak bingung gitu? Enggak. Nggak ada kebingungan Jadi nggak kerja dapat konten. Oh begitu. Prinsip aku kan gitu. Oh gitu, apa? Nggak kerja tapi dapat konten. Mbak, kita sabotase YouTube-nya ya. Jadi di pos 4 ini banyak banget yang istirahat. Banyak banget nih yang istirahat, ada yang lagi makan. Halo. Where you come from? Belgium. Belgium. Oh. You? From Lombok. Lombok. Yeah. You come down or you walk up? Walk up. We come down. Yeah. We just come down. Why? Because we just finished the journey. We went this morning. Yeah. Okay. Fighting. Fighting for Now me. we're tired. Dia lihat kameramennya senang, bahagia banget. Maya, kau jadi nyari jodoh di sini? Tapi kayak di sini boleh semua, berhubung Enggak suka boleh. tidak diperbolehkan ya di dinas kita. Bisa kalau dia masuk WNI. Kalau Bisa masuk WNI. Iya, kalau WNI. Kalau dia tidak WNI. Masa jadi Menarik dia sih WNI? jadi WNI. Kenapa jadi bahas jodoh saya di sini? Ya, karena itu menarik. Nggak bisa. Jadi guys, setelah kita istirahat kurang lebih 30 menit, kita lanjut jalan ke Pelawangan. Itu dia di atas. Putar. Gimana? Sudah nyesal belum? Karena kita sudah ada di Bukit Penyesalan. Gimana? Lumayan. Akhirnya cita-citaku seperti pendaki wanita yang lainnya
kesampaian. The best ya Halama itu, dengan berbaik hati dia membawakan carrier. Maya sudah mulai menyesal? Kalau ke Rinjani nggak akan menyesal. Nggak akan menyesal, nggak pernah. Jadi naik Gunung Rinjani kamu tuh seperti keliling dunia. Kenapa? Karena tadi itu ketemunya sama warga negara Belgia ada, terus Korea ada, dari Pakistan tadi ketemu juga, terus kemudian dari mana? Dari Cina banyak banget, lagi yang Indonesia tadi dari Labuan Bajo ya, Labuan Bajo, Bekasi, Jakarta. Terus kita kapan trip ke Labuan Bajo? Terus kita kapan bisa tripnya? Kita habisin dulu Seven Summit. Enggak, kalau ke arah timur NTT itu yang booking segalanya karena dia adalah from NTT. Come on. Oh. Ngapain naik gunung? Yang di rumah aja nggak habis. Itu mah gunung kembar. Oh. Dari mana, Pak? Mataram. Oh, Mataram. Sampai jumpa. Hello. Apa kabar? Kabar baik. You have summit? Tips kalau kaki sudah mulai malas untuk bergerak. Merah deh, Bang. Yes. Pecut saja berkali-kali katanya. Mendaki Gunung Rinjani mengajarkan kita untuk menghargai proses perjalanan, bukan hanya puncaknya. Karena dalam setiap langkah kita menemukan keajaiban baru dan menggali potensi diri yang tidak terduga. Tujuan kita untuk mendaki gunung itu jangan bertujuan agar kita dilihat oleh dunia, tapi buatlah tekad kita mendaki gunung agar kita bisa melihat dunia lebih. Sudah hampir 5 jam kita dari pos 2 tadi, sudah hampir 5 jam sampai dengan Bukit Penyesalan. Easy karena nggak bawa ransel hari ini, yang di Bukit Penyesalannya nggak bawa ransel, memang ringan rasanya, tapi berat beban batinnya beban batinnya sama Rama. Nggak enak sama Rama sebenarnya, tapi dia maksain, gimana dong, nggak bisa nolak aku. Menerima kebaikan orang Tuh ya begitu, nggak bisa nolak aku, orangnya nggak enakan kalau ditawarin kayak gitu, nggak enakan, nggak bisa nolak. Saya kasih jempol. Mai, I know you can do it. Oh yeah, this is an easier climb. Kameramen mulai merenggangkan otot-ototnya, stretching karena capek pegang kamera. Capek pegang kamera dia. Coba latihan angkat itu, Bli. Kalau bisa tes Sekalian tes sampai atas ya, Pak ya. nanti nafas saya bantu bawa carry-nya. Mumpung ada kesempatan juga. Ya. Jarang loh. Kan jarang-jarang pamerin kan sama itu. Kok diam di tempat gitu? Beratnya berapa kilo nih? Berapa kilo kira-kira itu, Pak? 35 lah. 35 ya? Daripada belinya nge-gym loh. Pertama, cara nge-branding. Jadi kita taruh di sini. Nah, kalau orang nanya, Itu price tag-nya ya, bukan? Atau bukan? enggak. Oh, itu hang tag, hang tag. Kalau orang nanya, kok masih taruh harganya atau Bukan, merek Sura. Ini adalah cara
Oh. Bapak ini branding. Kalau saya cara branding. Itu teknik marketingnya seperti itu loh. Ini marketingnya nih. Merchandise ya kalau ini ya. Oke. Berarti lomba harmoni eksura. Lomba harmoni eksura ya bisa. Oke. Produk kalian di sini ya. Summit nih, summit. Summit kayaknya nih. Kan di Pelawangan Summit. Jadi Syura sama Lombok Harmoni Summit. Sahabat Lomba Harmoni, Pelawangan sudah di depan mata. Itu di Semara itu adalah tadi dikasih tahu sama Rama itu pos 2-nya. Pos 2. Pelawangan pos 2. Pelawangan pos 2. Nanti kita rencana ngecampnya di sana. Dan akan summit di jam 12. Biar bisa pelan-pelan jalannya. Lihat nih, udah mulai menadah dia. Udah mulai banyak gaya dia. Dalam perjalanan mendaki Gunung Rinjani, kaki kita berjalan. Tetapi hati kita naik ke level yang lebih tinggi, di mana keindahan alam semesta menyatu dengan jiwa kita. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, grow hard out what you wanna be. Jujur, Step 4, lebih berat jatuh cinta atau lebih berat naik Rinjani? Lebih berat jatuh cinta sih. Kenapa? Susah kalau jatuh cinta sama Rinjani, maunya mendaki aja. Terus kalau jatuh cinta sama orang? Gimana ya? Kalau jatuh cinta sama orang tuh kayak takut banget loh. Jadi itu sebabnya dia masih jomblo sampai sekarang. Karena dia mendaki pelan-pelan. Yang penting kita sampai, guys. Jangan keburu-buru, jangan kesusu. Karena matahari terbenam tidak pernah kesusu. Tetap jam 6. Tetap jam 6. Ya, kadang ke barat, kadang ke timur. Jadi ternyata aku bawa keril, guys, dari pos 1 kayak bangga banget. Walaupun bibir kering, pecah-pecah, muka sudah hitam, berdebu, tidak apa-apa. Yang penting yang punya channel YouTube senang. Gimana? Pokoknya asal ada konten, beli Dedi. gini, fotonya beli Kak Dedi itu Sama banget. terang konten. Beli tolong diambil alih dong. Berat juga ya pegang gitu. Aku capek ya, guys. See you. Inilah teman-temanku yang paling keren. Mereka bawa barang yang paling berat. Sekarang aku ditawarin jajan. Ya, angkang. Ini adalah jajan terenak di muka bumi ini. Ya, Mbak. Ini adalah jajan yang paling enak di muka bumi. Kalau nggak percaya, silakan datang ke Rinjani terus bawa jajan ini. Kalian dengar rasanya, suaranya, kriuknya. Inilah jajan paling enak di Rinjani. Jujur Li. Yes. Li. This is snack is very good. Li. Jujur Li. Yes. Di kalau di bawah ini saya nggak suka roti gandum, serius. Snack yang paling saya nggak pernah makan. Tapi kita akan coba di sini. Oke Mbak, bentar. Jadi gini, kalau orang rajin kantor, rajin kerja di kantor, sekalinya cuti naik gunung, baru ada sinyal yang muncul notifikasi minta laporan. Harus gimana aku? Tolong help me. Laporan hari ini nih. Ya Li. Tolong. Tolong Li, tolong. Mundur, mundur. Thank you. Ini bekas gempa ya. Ya. Ini jalannya besar. Ini bekas gempa terkikis. Ya segini.
Iya, kisi-kisi TRI. Nah, kalau sudah ketemu tangga ini, tandanya Pelawangan sudah dekat. Ada apa di atas? Lihat tuh. Lihat. Wow, keren banget. Pegasingan sama anak darah dikit. Dan sampai juga kita di Pelawangan. Dan ini adalah Pelawangan 1. Ternyata sudah penuh juga dengan tenda pendaki. Dari ketinggian Gunung Rinjani, kita melihat dunia dengan perspektif yang baru. Perbedaan-perbedaan kecil terlihat menyatu, dan ketakberartian terasa hilang, mengingatkan kita akan kesatuan umat manusia. Dengan alasan agar dekat saat besok summit dan mata air, kami dan tim berencana berkemah di Pelawangan 3 atau 4. Ayo kita segera nyusul mereka. Wah, ternyata di Pelawangan juga ada warung ya. Kayaknya aman. Hehe. Di Pelawangan 2 merupakan pertigaan antara menuju Danau Segara Anak dan Puncak Rinjani. Ayo kita lanjut lagi mencari tenda tim aku dan tempat kita akan ngecamp. This is amazing view. This is Rinjani. Wow, Masya Allah, keren banget. Kita sudah di Pelawangan 3 dan kita akan camp di sini. Insya Allah jam 12 malam kita akan summit. Danau Segara Anak udah kelihatan dari sini. Itu dia. Jadi di depan saya sekarang yaitu view-nya Danau Segara Anak. Besok kita turun ke sini loh. Kita camp 2 malam di Segara Anak. Sambil mancing-mancing, mungkin malam pertama di Segara Anak mungkin kita habisin buat tidur ya, karena lelah sehabis summit. Mungkin malam hari besoknya lagi baru kita puas-puasin untuk refresh otak kita setelah summit.
Kurang jauh ya Pak, cari tempat tendanya ya Pak. Capek. Langsung buang. Lapar. Dinginan. Ada jajan ya, sumpah aku lapar banget beli. Gara-gara orang-orang itu masak, aku juga itu. Pakai kaos kaki, nggak pakai jaket. Dingin banget. Lagi malam ya. Lagi pasang tenda. Kita bantuin juga. Oke, karena ntar malam aku harus summit, aku istirahat dulu ya. Sampai jumpa di pendakian ke Rinjani part 2. Dari Pelawangan sampai Puncak Rinjani. Dadah!